Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di vlog The Walking Doctor. Yang kali ini kita membahas pertanyaan yang muncul di beranda Quora saya, Krisna Adi, tentang bagaimana sih memilih makanan gitu, memilih sumber protein. Tapi kali ini kita harus batasi konteksnya dalam konteks kesehatan anak aja, karena nggak mau rembet ke masalah lain-lain yang lebih krusial. Misalnya masalah nasib anak kos gitu. Pertanyaannya, mana yang lebih baik, tahu, tempe, atau telur ya, di antara 3 sumber protein akhir bulan ini? Oke, semua tahu ya, tahu, tempe maupun telur ini adalah sumber protein. Dan kalau ditanyakan mana lebih baik, sebetulnya harus kita batasi juga nih dalam masalah apa dulu ya. Kalau dalam masalah anak, nah ini kita akan bahas satu persatu sekarang. Bagaimana kita tahu ya, tahu, tempe maupun telur ini adalah sumber protein sehari-hari. Artinya ya acap kali kita temui ya. Jadi nggak kan hal yang mengherankan kalau kita ketemu tahu, tempe, telur ini biasa aja. Karena memang mudah didapatkan, harganya murah meriah, dan dia bisa diolah menjadi berbagai macam masakan, sehingga rasanya pun bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, dari mulai kaki 5 sampai bintang 5 gitu. Bagi anak-anak juga sama. Teksturnya mudah dikunyah sehingga anak gampang menelan dan mengunyahnya, sehingga bisa diterima oleh semua anak-anak gitu. Nah, sekarang kita membahas satu persatu dulu nih keunggulannya. Tahu itu sama dengan tempe dalam hal dibentuk oleh protein dari kedelai ya. Nah, hanya saja teksturnya lebih lembut ketimbang si tempe tentu saja. Satu sajian 100 gram tahu ini memiliki kandungan antara lain ya, ada 5 gram lemak, 2 gram karbohidrat, dan dia punya 8 gram protein dalam setiap sajiannya. Nah, kalorinya ini sendiri memiliki 75 kilokalori per sajian. Sehingga untuk anak-anak yang kelebihan berat badan, ini bisa jadikan alternatif sumber protein yang baik karena kalorinya lebih rendah itu dibandingkan dua makanan lain ya, telur dan tempe. Sehingga bisa dimakan dalam jumlah yang agak banyak. Tentu saja kalau emang tujuannya untuk menurunkan berat badan, kita jangan tambah lagi lemaknya dengan cara memasaknya dengan digoreng, dipepes boleh, dikukus atau lain sebagainya ya, sehingga tidak banyak meningkatkan lemaknya. Sekarang kita beralih ke masakan kedua, saudaranya si tahu, ini tempe gitu. Tempe ini teksturnya lebih keras, lebih berpadat ya ketimbang dari si tahu. Untuk setiap sajiannya 100 gram tempe yang sudah dimasak ya, ini mengandung 11 gram lemak, 8 gram karbohidrat, dan ada 20 gram protein di dalamnya. Dengan total kalorinya sendiri ini 3 kali lipat dari si tahu ya, 195 kilokalori per sajian. Sehingga kalau tujuannya untuk mengejar berat badan anak, tempe ini lebih cocok karena kandungan nutrisinya lebih padat. Dan lagi sebagaimana kita tahu, perut anak masih kecil, nggak mungkin dia makan sampai 100 gram tempe sendiri gitu ya. Jadi pasti lebih kurang dari itu. Makanya kita berikan tempe ini lebih cocok, karena dengan sama-sama beratnya yang sama, dia lebih padat kalori. Sekarang kita ke favorit sejuta umat, si telur ya. Telur ini satu butirnya ini memiliki kandungan sebagai berikut nih. Ada 7 gram protein, ada 5 gram lemak, dan juga ada zat-zat nutrisi lainnya, vitamin, mineral, zat besi, dan karotenoid gitu ya. Dengan total kalori per butirnya ini kira-kira sekitar 75 kilokalori. Nah, telur memang secara sederhana kita lihatnya hampir sama dengan si tahu gitu ya. Tapi ada yang membedakan di antara protein dua jenis makanan tadi. Jadi protein nabati dan protein hewani memiliki kualitas protein yang berbeda. Nah, sekarang apa sih nilai plusnya si telur bagi kebutuhan anak gitu? Sebagaimana kita tahu, ada bahan makanan yang memang cenderung kita kurang berikan pada diet kita sehari-hari. Nggak cuma anak-anak, dewasa juga sama ya, yaitu protein. Ini adalah zat makanan yang acap kali diberikan dalam jumlah yang kurang. Dan sebutir telur ini memiliki protein yang berkualitas tinggi yang tidak dimiliki oleh tahu maupun tempe. Sebagaimana kita lihat, kebiasaan makan kita kurang pro protein ya. Kita banyak makan karbohidrat, nasi lauknya mie, itu kan karbo plus karbo gitu ya. Proteinnya mana? Nah, proteinnya bisa kita tambahkan telur atau dari tahu ataupun tempe, sehingga bisa menambah nilai nutrisinya yang kita makan sehari-hari. Nah, telur juga dikatakan sebagai sumber protein utama atau makanan yang sempurna. Ada beberapa literatur menyebutkan nilainya 100 untuk telur ini. Kenapa? Karena protein berkualitas tinggi. Ini artinya telur memiliki
asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak bisa disintesis oleh tubuh manusia, sehingga memang dibutuhkan ada asupan makanan yang mengandung asam amino esensial sehari-hari untuk mengganti kebutuhan tubuh yang hilang. Itu mengapa telur mendapat nilai sempurna sebagai sumber protein pada manusia. Dalam beberapa literatur dituliskan nilainya 100, jadi adalah ya uswatun hasanahnya protein gitu kira-kira. Contoh yang baik gitu. Oke, jadi untuk konteks anak kita tahu telur itu adalah yang terbaik. Sekarang permasalahannya berapa banyak telur harus dimakan? Itu pertanyaan yang muncul. Saya tidak menemukan literatur yang sesuai, tapi ada yang menyebutkan bahwa batasannya itu yang aman 1 butir telur per hari atau 7 butir telur per minggu. Ada yang menyebutkan juga 3-4 butir per minggu. Tapi kalau saya cenderung ngambil yang pendapat yang pertama ya, 1 butir telur per hari masih tetap aman kok untuk anak-anak. Oke, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena masih akan ada video-video menarik seperti ini akan kita rilis setiap minggunya. Terima kasih.